Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita malam hari ini. Kita masuk ke pembuatan diagram konteks dan DFD level 1. Bagian sudah install si Base Power Designer atau belum? Mungkin belum ya. Kalau sudah nanti bisa langsung sambil nyoba. Kalau yang saya install si Base Power Designer 16,5 ya. 16.5 karena ini aplikasi berbayar, jadi kalian harus cari juga cracknya. Apa itu si Base Power Designer? Adalah sebuah paket program desain tool yang digunakan untuk membuat visualisasi, dokumentasi, dan berdesain sebuah sistem perangkat lunak. Tool yang ada dalam si Base Power Designer itu ada banyak, ada proses analis model, data arsitek tool, aplikasi model tool, sama MetaWorks tool ya. Sehingga semuanya kita akan pelajari di mata kuliah ini. Kita akan belajar si Base Power Designer itu tentang pembuatan DFD sama konseptual data model dan physical data model. Di malam hari ini kita akan belajar tentang pembuatan konteks diagram dan DFD level 0 ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan DFD level 1 dan pembuatan konseptual data model. Nah, ini adalah definisi masing-masing tool yang ada di dalam si Base Power Designer. Ada proses analis tool, model, tool yang memungkinkan untuk menggambarkan aliran informasi dari suatu proses di dalam sistem informasi, data arsitektur, tool yang digunakan mendesain suatu database. Pembuatan IRD juga bisa digunakan di si Base Power Designer. Aplikasi model tool dan MetaWorks tool digunakan untuk memanage pengembangan aplikasi di dalam suatu kelompok lingkungan perangkat lunak. Tampilan utama proses analis, ini referensi saya mungkin yang ini agak lama ya, mungkin udah yang baru tampilannya lebih enggak, ini tampilan lama ya, agak kotak-kotak seperti ini. Tapi umumnya hampir sama ya, di situ ada hampir sama semua tool yang ada workspace yang di tengah, ada tool, toolbar, terus ada menu. Keuntungan menggunakan si Base Power Designer, desain database mayoritas menggunakan interface berupa tampilan grafik. Database dapat diciptakan independen dari DBMS. Si Base tidak bergantung pada vendor tertentu untuk mengimplementasikan desain database yang telah dibuat. Jadi nanti dari CDM-PDM itu bisa kita ekstrak, kita ekspor ke dalam bentuk SQL, mau milih MySQL, Oracle, dan lain, ada pilihan menunya di Power Designer. Migrasi database menjadi mudah. Hal ini dikarenakan si Base mempunyai fitur untuk mengkoneksikan diri dengan berbagai macam RDBMS. Hampir tidak memerlukan pengetahuan mengenai bahasa SQL, semuanya dilakukan dengan klik sana, klik sini. Jadi kalau kita tidak menggunakan Power Designer, dari IR diagram itu implementasinya ke tabel kita buat manual ya. Dan di situ ada tabel mahasiswa, kita buat create tabel mahasiswa, name, integer gitu ya, primary key. Tapi kalau kita menggunakan Power Designer, kita nggak perlu itu, kita langsung bisa generate, langsung berubah menjadi sintak SQL, pembuatan database. Jadi kita langsung import ke PHP MyAdmin atau ke tabel kita sudah langsung terbuat tabelnya, tabel dan juga database-nya. Jadi salah satu keuntungannya membantu biar lebih cepat dalam pembuatan tabel dan database. Langsung masuk ke pembuatan DFD level konteks diagram dulu. Langkah-langkah membuat konteks diagram, yang pertama otomatis buka dulu Power Designer. Di start Power Designer ya.
Kalau sudah terbuka nanti ada pilihan menu. Ya, di sini ada create model, create project, open model or project, example, dan ada menu lain sebagainya. Kita pilih create model. Namanya juga data flow diagram, DFD model. Selanjutnya akan muncul halaman new model. Di sini ada beberapa tipe dan kategori. Di sini kita juga ada pilihan kategori, ada bisnis, information, application, teknologi, recruitment and planning. Ada banyak yang bisa digunakan, tapi kita pilih di information. Di information itu ada kategori, ada konseptual data, data flow diagram, data movement model, logical data, dan lain sebagainya. Kita pilih data flow diagram. Terus jangan lupa model name-nya kita kasih nama apa, simpan dengan nama apa gitu ya di bawah model name-nya. Sistem informasi apa atau aplikasi apa. Terus pilih nama yang mau disimpan. Nah, ini contoh kalau sudah akan tampilan muncul menu halaman home seperti ini. Ini sudah saya kasih contoh sistem informasi purpose, terus ada entitas admin ya. Nah, ini notasinya kita pilih di sebelah kanan. Kalau dari saya sebelah kanan ya, ada di situ ada menu data flow diagram. Ada yang paling kiri itu data store, entitas, relasi, proses. Hanya itu saja yang dibutuhkan dalam pembuatan konteks diagram. Nah, kalau sudah selesai membuat konteks diagram, semuanya ini contoh sudah selesai ya. Selanjutnya adalah membuat DFD level 0. Dalam pembuatan DFD level 0, kita klik dulu di tengah, atau klik bagian proses. Klik kanan bagian proses, pilih decompose proses. Setelah itu akan muncul tanda plus, habis itu klik kanan lagi, open diagram. Nanti akan muncul halaman baru dengan entitas. Hanya entitas saja, jadi kita tambahkan proses baru. Nanti kita klik proses, nanti akan ada gambaran 1.1 seperti ini ya, sudah ada. Jadi kita nggak nulis manual, jadi 1.1, 1.2, 1.3. Jadi kalau kita butuh data store, kita tambahkan data store, tinggal kita tambahkan relasinya. Saya kasih contoh langsung pembuatan konteks diagram dan DFD level 0. Pertama kita buka dulu. Ada yang mencet. Kok kepencet ya? Kita buka Power Designer. Munculnya di sebelah kanan. Nah, kalau udah muncul, udah kelihatan Power Designer-nya. Tes. Kelihatan Pak, kelihatan. Iya. Kita pilih create model. Nah, di sini ada banyak menu, ada bisnis, ada information, ada aplikasi. Kita sebenarnya secara umum ini flowchart dari sebuah sistem informasi kebanyakan ya. Kita pilih data flow diagram di kategori information. Terus kita save sebagai apa ya, model name-nya sistem apa gitu ya. Contohnya sistem purpose yang mudah. Kita klik Berarti OK. judulnya itu Pak ya?
Ini nanti bukan judul, ini nama yang akan kita nanti ke save-nya sebagai apa. Filenya itu nanti ke save-nya sebagai apa. Sistem purpose contohnya ya, saya klik OK. Nah, pertama muncul akan kosong ya, nggak ada apa-apa. Jadi kalian kalau dari sini kita buat konteks diagram dulu. Tadi diingat-ingat di teori pembuatan langkah-langkah pembuatan di FD itu langkah pertamanya apa? Ada yang masih ingat langkah pertamanya itu apa? Buatan konteks diagram. Langkah pertamanya apa? Masih ingat ya? Kira-kira. Yang pertama adalah menentukan identifikasi entitas ya. Identifikasi entitas. Tapi untuk ini kita buat proses dulu yang di tengah. Jadi ini aturan nggak resmi sih, tapi biar lebih mudah lihatnya itu kalian taruh proses itu di tengah ya. Proses di tengah. Kalian boleh perbesar biar kelihatan. Nah, di sini proses. Kita tulis prosesnya itu sistem yang akan kita buat. Contohnya sistem, saya kasih contoh ya. Sistem informasi perpustakaan. Agak panjang. Oke, nah nanti akan muncul sistem informasi perpustakaan seperti ini. Dari sini kita tentukan entitasnya. Kira-kira sistem informasi perpustakaan itu yang bisa mengakses sistem siapa saja? Ada yang mau jawab? Admin, Pak. Admin ya. Ya. Kita pilih entitas, tulisannya di sini external entity. Kita klik 2 kali, kita tulis admin. Selain admin apa? Ada lagi mungkin? Ya tergantung studi kasus apa, tergantung aplikasi yang akan kita buat ya. Jadi dari sini sih sebenarnya kita yang kita bayangkan itu aplikasinya ya. Maksudnya yang kita bayangkan itu aplikasi yang akan kita buat itu nanti sistemnya itu bisa diakses siapa saja gitu ya. Apakah cuma admin, apakah ada user lain, apakah anggota juga bisa mengakses gitu ya. Saya kasih contoh mungkin biar saya tambahkan entitas anggota gitu ya. Jadi sistemnya nanti anggota bisa daftar atau isi buku tamu dan lain sebagainya disesuaikan dengan studi kasusnya ya. Contohnya di sini saya tambahkan biar nggak cuma satu entitasnya, bisa saja cuma satu sih, tergantung sistem yang kalian buat. Saya tambahkan anggota saja. Biasanya nanti kepala perpus untuk laporan, kalau mau juga boleh. Saya tambahkan di sini kepala perpustakaan, jadi dia untuk mengakses laporan. Istilahnya apa ya, kepala perpustakaan ya? Pimpinan saja ya, biar lebih mudah. Nah, jadi biar lebih mudah prosesnya taruh di tengah ya. Boleh saja mau taruh di pinggir itu, tapi kan dilihatnya nggak enak dilihat ya. Jadi di tengah ini biar lebih enak dilihat. Nah setelah ini kita bayangkan lagi aplikasi kita nanti bisa apa saja gitu ya. Satu-satu dulu dari admin. Admin nanti bisa apa saja. Yang pertama otomatis login. Itu pasti sih kebanyakan. Jadi kita pilih flow ini. Gambarnya dari entitas ke entitas. Kalau ini resource flow ini dari entitas ke data store. Kita pilih data flow. Kita klik admin. Drag. Ini drag ya, jangan dilepas. Nah, kita perbesar aja biar kelihatan. Pertama, login. Otomatis itu login ya. Oke, nah ini nggak muncul pertama kali. Kalau kita untuk memunculkan teks dalam flow ini, alir data ini, kita klik kanan, format, contents, kita pilih data list. Oke. Oh nggak muncul. Format, content.
name. Oh, name. Nah, di sini berarti ada alir data admin ke sistem login. Biasanya kalau login ada pasangannya pasti nanti data balik gitu ya. Setelah login itu admin ngapain saja. Contohnya isi, saya tambahkan lagi, login itu setelah login, input data buku ya. Input data buku, login, input data buku, terus input Itu nggak data otomatis, Pak ya? nggak otomatis, Formatnya ya? nggak otomatis. Iya, dulu kayaknya otomatis, nggak tahu terakhir saya cek kok nggak bisa langsung muncul. Input data anggota, ini dari admin ke sistem informasi ada data-data ini. Saya naikkan ke atas. Selanjutnya dari sistem informasi ke admin dia ngasih yang pertama info data buku, info data anggota ya. Bisa copy paste sih sebenarnya nih. Nggak tahu bisa nggak input. Kalau tadi input, baliknya adalah info data buku. Ctrl C, Ctrl V. Wah, ke copy semua. Saya tambahkan lagi oh ini input data buku di atas. Di sini adalah info data buku. Oh saya lupa, di sini kita juga harus nulis datanya ya. Di sini data yang ngalir itu apa. Kita klik new, info data buku. Oke. Baru nanti ini data list ya. Sama saja. Sama nanti info data anggota. Ini menggambarkan aliran data ya dari sistem ke entitas. Berarti setiap sistem ke entitas harus ini data juga, Pak? Harus ngisi di data juga? Maksudnya bagaimana? Yang ngisi itu tuh, Pak, yang ngisi ini nih, nama info data anggota sama info data buku kan, dua itu mah ada harus input di data juga tadi. Iya, jadi ketika ada arah ke sistem harus ada baliknya ya. Karena di sini input berarti ada balikannya info-info gitu ya. Seperti itu. Nanti anggota sama seperti yang lain.
Saya tambahkan ini anggotanya bisa apa saja. Yang pertama mungkin tergantung sistemnya. Sistem yang kalian buat itu anggota bisa apakah login dulu atau hanya ngisi buku tamu atau bisa searching info buku gitu ya. Kalian taruh di sini. Mungkin ada pertama kalau anggota nggak bisa login ya berarti nanti di sini hanya bisa cek bukunya apa saja gitu ya, berarti di sini info request ini ya apa input buku yang mau dicari itu ya. Mungkin stok buku, Pak. Iya, pokoknya maksudnya seperti itu. Stok buku atau input. Intinya proses yang dilakukan adalah anggota melakukan input data buku gitu ya. Jadi dia nggak perlu anggota nggak perlu login sebenarnya. Ini input data buku. Ini saya hapus dulu. Dari sini yang dibayangkan itu sudah ke sistemnya ya, sistem yang akan kita buat. Terus baliknya sistem ngasih informasi ke anggota adalah informasi buku. Info buku. Karena ini tugas individu dari lanjutan dari kemarin, jadi tiap orang beda-beda ya, tergantung studi kasus yang sudah kalian ambil. Kalian bisa lanjutkan nanti di pimpinan ya. Pimpinan saya hapus, mungkin entitasnya cuma 2 aja, biar nggak terlalu lama. Kalau entitasnya ada yang lain, kalian tambahkan sendiri, disesuaikan dengan studi kasus yang diambil. Nah, ini udah jadi nih konteks diagram. Kalian bisa screenshot, taruh di laporan, snipping atau screenshot ya. Ini nggak bisa di copy sih. Nah, setelah itu dari konteks diagram ini bagaimana convertnya atau mengenerate-nya ke DFD level 0. DFD level 0 itu jabaran dari proses yang terjadi di sistem proses yang pertama ya. Caranya dengan klik kanan proses, terus pilih decompose proses. Nah, nanti akan muncul tanda plus ini, yang tadi ditanyakan ya, tanda plus. Tanda plus artinya nanti ada penjabaran di DFD level 0. Setelah ada tanda plus, klik kanan, open diagram. Nah, di sini muncul entitas, ditampilkan hanya entitas saja. Selanjutnya kita jabarkan di sistem itu ada berapa proses. Tadi ada input data anggota, input data buku, sama info buku ya. Mungkin ini sesuai dengan studi kasus masing-masing ya, nggak bisa disalahkan. Kita tambahkan proses, ini adalah data buku, proses data buku, ini proses data anggota, dan ini proses mungkin peminjaman. Semua ada 3 proses gitu ya. Ya, sama seperti tadi kita panggil buku, anggota, ini peminjaman. Ini DFD level 0. Nah, DFD level 1 nanti penjabaran dari masing-masing DFD ya. Dari DFD 1.1 dijabarkan lagi nanti menjadi DFD level 1 proses buku, proses anggota, dan proses peminjaman.
Sama seperti yang tadi, kita tambahkan juga data flow-nya. Admin itu kemana saja? Admin ini ke buku, info, input update delete buku, nanti kembalinya juga informasi buku, ke anggota, kembali ke anggota, terus ke peminjaman karena admin yang informasi peminjaman. Nah, anggota hanya bisa mengakses buku saja. Ini kita bisa rapikan ya. Nah, karena anggota ini tadi informasi buku ya berarti dia ngakses ke proses buku. Buku seperti ini. Jadi nanti tinggal ngasih informasi admin input data buku, baliknya informasi data buku, input data anggota, baliknya informasi data anggota, input peminjaman. Oh ini nggak ada baliknya. Ini balik ke admin. Baliknya peminjaman, informasi peminjaman. Terus anggota, informasi buku, baliknya informasi buku. Ini baru DFD level 0. Oke. Sampai sini mungkin udah ada gambaran pembuatan konteks diagram sama DFD level 0. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk aplikasinya kalian bisa cari, kayaknya di grup ada yang nge-share ya, udah ada yang di master Sybase Power Designer ya, entah itu yang versi 15 atau yang versi 16, saya kira sama saja, mungkin beda di tampilan menunya saja. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di contoh ya. Ini tadi sebenarnya sudah contoh sih, sama saja. Langsung ke tugasnya ya. Tugasnya kurang S. Tugasnya melanjutkan dari tugas kedua. Dari studi kasus yang sudah diambil, buat sebuah konteks diagram. Dari konteks diagramnya turunkan menjadi DFD level 0. Dibuat di laporan dalam bentuk dokumen atau PDF ya. Di Google Drive ini mungkin banyak yang masih ada beberapa yang ditanyakan. Untuk kumpulan tugasnya itu jangan lupa ganti ke siapa saja yang dapat link ya. Kemarin ada beberapa yang sudah mengumpulkan tapi saya nggak bisa buka karena belum diganti linknya. Jadi kalau ada feedbacknya itu ganti link ke siapa saja atau minta akses, artinya saya nggak bisa mengakses. Jadi kalian perbaiki dulu linknya, nanti kumpulkan lagi, isi formnya lagi. Saya kasih contoh. Oh, di kelas ini ada nggak ya? Nggak ada ya, semuanya sudah bisa. Ada yang sudah bisa diakses semua, cuma ini beberapa yang di-share itu kalau bisa bukan foldernya ya. Kalau ini kan folder, kalau folder kan saya harus buka lagi gitu ya. Yang di-share itu ini aja, filenya ini. Filenya dapatkan link gitu ya. Bukan foldernya. Kalau foldernya nanti saya harus buka lagi, harus ngeklik lagi ya. Kalau ini kan, nah ini folder juga. Nah langsung klik seperti ini kan langsung kebuka saya. Nggak perlu ngeklik 2-3 kali klik gitu ya. Terus bedakan form tugasnya itu beda-beda ya. Ada yang
ngumpulin tugas 1 di form tugas 2 gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai seperti itu karena koreksiannya kan beda-beda. Jadi mata kuliahnya juga beda-beda, ada perancangan basis data, tugas perancangan basis data yang dikumpulkan di form perancangan basis data, tugas 1 itu ya, baru satu tugas, terus praktikum perancangan basis data, itu kan ada formnya beda-beda ya. Lebih mudah kalian buka websitenya seperti ini link tugas 1, ini link tugas 2, ini link tugas 3. Jadi jangan mengumpulkan link tugas 1 ke tugas 2 atau tugas 3 ya. Itu bikin agak bikin saya pusing untuk koreksinya. Seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, yang tugas sekarang berarti sampai level 0 aja ya? Ya, level 0 aja. Saya pengennya level 1, tapi nanti takutnya ini apa kebanyakan jadi saya kurangi level 0 saja. Nanti level 1-nya di pertemuan selanjutnya. Dikit-dikit aja. Seperti itu. Jadi tugas kalian yang pertama otomatis install dulu Power Designer sih. Kalau pengen pakai Power Designer, kalau pengen pakai yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting simbolnya sama ya, nggak nyalain aturan. Kalau kalian cari di YouTube, pembuatan di konteks diagram itu banyak tool, banyak konteks diagram. Ya, ada yang pakai Visio, ada yang pakai Power Designer. Konteks diagram tool. Ini ada yang pakai Visio, ada yang online ini pakai draw.io, itu nggak perlu install ya. Oh, ini IRD ya. Ini konteks diagram. Ada banyak tool sebenarnya, tapi yang paling saya sarankan pakai Sybase. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu yang aplikasinya udah Bapak share, Pak? Aplikasinya? Iya. Saya lihat di grup udah ada yang nge-share ya, kayaknya. Udah Pak, di grup udah ada. Di grup udah ada yang nge-share. Banyak sih kalau aplikasi Power Designer-nya, Pak. Power Ya Designer. Pak, di grup udah ada. Udah Ya. saya share kan Pak lewat ini, lewat OneDrive saya. Nah, itu Ya, saya udah install, berjalan. Iya, udah berjalan. Berarti tinggal aplikasinya, tinggal udah buat. Nanti kalau kalian kerja praktek nanti otomatis kerja praktek itu buat laporannya. Laporan itu biasanya di bab 3 itu perancangan, desain. Nah, itu otomatis kalian buat konteks diagram. Secara umum sih konteks diagram, BFD level sama IRD. Jadi biar nggak terlalu kesusahan nanti entah itu di tugas akhir, proyek tugas akhir atau laporan kerja praktek. Jadi sekarang sudah latihan dari sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau nggak ada kendala. Kalau untuk cara installnya, saya kira hampir sama. Mungkin nanti itu ada crack-nya ya. Ada file crack-nya itu kemungkinan akan kebaca sebagai virus. Jadi ketika nginstal sih, kalau nginstal antivirus, dinonaktifkan dulu. Kalau di Windows itu biasanya Windows Defender-nya itu dinonaktifkan dulu. Kalau enggak nanti file crack-nya nanti pasti otomatis ke delete. Seperti itu.
Kalau nggak ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya yang sudah datang ya. Untuk tugasnya, saya tunggu tugas 1, tugas 2, tugas 3. Terakhir sebelum UTS, jadi nggak perlu tanya kapan terakhirnya. Terakhir semuanya sebelum UTS. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.